Halo Sobat Trading, kembali lagi bersama Bagas Satrio di Ride in Style. Nah, dalam episode 1 kemarin kita sudah memodifikasi sebuah mobil. Namun, itu modifikasi masih proper ya, masih bisa dipakai buat daily. Jadi, modifikasi ubahan mobil yang masih bisa dipakai buat daily. Sekarang, di episode kedua ini, kita mau meningkatkan sebuah kualitas mobil tapi lewat cara modifikasi. Jadi mau tahu caranya gimana? Tetap ikutin terus Ride in Style. Nah, sesuai dengan tujuan di episode kedua kali ini, kita sudah ada nih bahan modifikasi untuk episode kedua kali ini. Jadi, ini adalah sebuah mobil yang cukup tua, umurnya 16 tahun, dan mobil tersebut adalah Toyota Vios generasi pertama. Oke, jadi untuk Toyota Vios generasi pertama ini, itu diproduksi pada tahun 2003 hingga 2007. Nah, tapi untuk nomor rangka Toyota Vios yang ada di sebelah saya ini, itu tahun produksinya adalah 2004. Jadi, Toyota Vios di Indonesia, itu trimnya itu ada 3. Jadi, yang paling bawah itu trim J, atau biasa kita lihat sebagai Toyota Limo namanya ya. Itu bisa dipakai untuk taksi. Lalu, untuk tipe standarnya ada tipe E, itu tipe yang paling standar dari Vios yang dijual di Indonesia, dan yang terakhir adalah tipe G atau Grand, yang pilihannya ada 2 antara transmisi manual dan juga otomatis. Oke, jadi untuk trim yang Grand ini, mau matic ataupun manual, dia menggunakan velg berukuran R15 dengan PCD 4x100 dan menggunakan velg alloy palang 7. Lalu profil bannya adalah 185 55, dan juga untuk pengeremannya, dia sudah dilengkapi dengan disc brake depan maupun belakangnya. Oke, jadi Sobat Trading, sekarang kita masuk ke soal spesifikasi di atas kertasnya. Yang pertama kita bahas soal mesinnya. Mesin berkode 1NZFE ini itu memiliki output sebesar 74 hingga 109 horsepower, dan juga torsinya memiliki 111 hingga 141 Nm, di mana output tersebut menyesuaikan dengan tahun pembuatannya. Jadi, mesin ini 1NZFE digunakan juga pada Toyota Limo trim E dan juga trim G yang satu ini. Lalu untuk lampunya sendiri, mobil ini menggunakan lampu multi reflektor dan juga menggunakan fog lamp, di mana fog lamp ini hanya khusus pada tipe G ini saja. Tipe trim E dan juga Limo tidak mendapatkan fog lamp ini. Jadi itu saja spesifikasi di atas kertasnya. So, daripada kita lama-lama ngebahasin itu aja, mending kita langsung cobain yuk. Oke Sobat Trading, sekarang kita masuk ke sesi test ride. Tapi sebelumnya, saya mau cerita dulu nih, kalau mobil ini sebenarnya punya teman saya. Jadi, kita bantuin dia untuk modifikasi, meningkatkan kualitas dari mobil yang umurnya udah 16 tahun ini nih ya. So, daripada berlama-lama, kita langsung test ride aja. Tapi pertama, kita safety first dulu. Harus pakai seat belt. Oke, seat belt sudah terpasang. Yuk, kita jalan. Hup. Oke. Hal pertama yang saya temuin pas test ride ini, itu ada pada bahan-bahan interiornya yang masih menggunakan hard plastik di mana-mana. Tapi untungnya ada beberapa bagian yang masih menggunakan fabric. Jadi kelihatan nih trim grandnya ya, ada spesialnya dikit dengan soft touch fabricnya. Kursi juga sebenarnya bahannya fabric, tapi karena dari pihak Toyotanya sudah diberikan pelapis kulit ya, jadi hitungannya ini bawaan dari pabriknya sendiri itu. Nah, lalu untuk bagian dashboardnya itu menggunakan masih ya, head unit itu masih menggunakan single din, sayangnya masih menggunakan single din. Jadi operationnya tuh kurang lah istilahnya ya, jadi kayak kurang intuitif lah istilahnya gitu. Nah, terus juga di instrumennya, walaupun ya tipe Grand ini sudah memiliki digital cluster, nggak kayak trim E dan Limo yang masih analog,
Cuma di panel instrumen digital ini tuh gimana ya, kayak ada yang kurang gitu loh, gauknya gitu loh, apa ukuran-ukurannya tuh kayak misalkan water temperature itu ada sebenarnya di trim E, tapi di trim yang Grand ini itu kenapa dihilangin ya? Mungkin karena instrumen digital kali ya, menyesuaikan. Tapi sayang banget, itu kekurangannya sih di instrumen digital. Oke, Sobat Riding, jadi kita akan mencoba handling dari Toyota Vios generasi pertama ini ya. Yuk, kita coba. Overall ya, kalau digoyang-goyangin gini, dia emang agak kaku, khas city car. Tapi bantingannya juga empuk. Nyaman sih, cuma kalau buat kenceng cukup kerasa limbungnya. Memang. Tapi ya masih dalam batas toleransi lah ya. Sebuah city car memang harusnya seperti ini. Gitu. Nah, ini belok kenceng nih, 60. Saya miring, itu masih stabil, masih enak. Itu sih yang saya suka dari Toyota Vios generasi pertama ini. Terus juga ya gimana ya, masih saklek gitulah ya, kalau digoyang-goyangin tuh masih asik. Seru sebenarnya bawa Toyota Vios generasi pertama ini, enak. Cuma kekurangannya ya di kelengkapan entertainment dan instrumen cluster aja yang kurang. Seperti itu. Oke, Sobat Riding, jadi kita akan tes akselerasinya bagaimana nih ya. Oke, kita coba. Putaran bawah enak. Putaran atasnya juga masih kerasa walaupun memang agak gimana ya. Tapi bisa sampai 80, tadi masih 80 ya. Oke. Akselerasinya enak jujur. Cuma memang di putaran atasnya agak kurang sih ya menurut saya. Jadi ya sosok lah, karena kan ini memang masih standar, jadi mau expect apa. Cuma masih fun, masih dalam batas fun, enak untuk dibawa akselerasi. Oke, jadi itu saja sesi test ride kita kali ini. So, dari tadi kita juga sudah mencoba ya, sudah mengetahui juga bahwa Toyota Vios generasi pertama ini memang masih layak jalan ya, tapi memang kualitasnya cukup menurun. So, kita akan melakukan beberapa modifikasi untuk mobil ini. Jadi Anda ingin tahu modifikasi apa yang akan saya lakukan pada mobil ini? Ikutin terus Ride in Style. Saya Bagas Satrio, pamit undur diri. Agak sulit ya? Lebih sulit ya? Kita mau tes suaranya nih.